Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Falevi, kelas B Teknik Informatika NIM 1930012. Pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Satria Agung Prasetya Haji dari kelas B Teknik Informatika, nomor mahasiswa 1933049. Mau mereview jurnal tentang artikel dalam mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Nama saya Ahmad Saifuddin, NIM 1933070, kelas B Teknik Informatika. review jurnal artikel kali ini dengan judul Information System for Sale of Muslim Clothes Based on E-commerce Technology. Jurnal Mantic, download di link yang tertera pada presentasi volume dan halaman, volume 4 nomor 1 Mei 2020 dengan PP 311 sampai 319 tahun Mei 2020. Penulis M. Subahan dan Dedi Setiadi. Reviewer Muhammad Nuriza Falevi 1933012. Tanggal download yaitu pada tanggal 9 Maret 2021. Subjek penelitian yaitu the sales system that has been used by Muslim cloth shop Ayo Fashion Shop. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bahwa sistem penjualan cellphone sangat tidak efektif, maka harus diganti dengan sistem penjualan online shop karena efektif untuk meningkatkan penjualan dan memudahkan penjual pembeli untuk melakukan transaksi. Yaitu kesimpulannya, tujuannya itu agar kita lebih paham apakah e-commerce itu lebih efektif untuk dilakukan pada zaman sekarang. Terus asemen data, riset lapangan, metode penelitian, research methods. Langkah penelitian itu melakukan analisis, desain, melaksanakan coding, melakukan percobaan, dan mengimplementasikan hasil atau implementation. As-case diagram seperti yang tertera pada slide. UC penjualan baju muslim online, yaitu user mendaftar dan menjadi member, terus memesan sesuai yang diinginkan. Setelah itu mengolah data, admin lalu merespon, mengkonfirmasi, dan melakukan hal selanjutnya, yaitu seperti konfirmasi penjualan atau mengirim barang. Activity diagram is a form of flow diagram that model the workflow of an information system process and the sequence of activities of a process. The user enters on the website of the Muslim fashion shop Ayu Fashion Shop and sees information about the Muslim fashion shop Ayu Fashion Shop on the main page of the user's web page in the member list menu. If you want to be a member, then the user is required to fill in the member data form that has been prepared. After that, the member makes an order for the product according to the product category that will be ordered. The system will record the product order by the consumer into the shopping basket. After shopping, the consumer confirm the payment first, and the system will store the confirmation data in database. After that, the administrator will see the entry, order, and authorize product order. If the consumer has made a payment, then the admin will change the order status to paid or sent according to the required status update.
Then the admin will process web data or web content updates. Diagram HIPPO. Seperti yang ada pada slide, diagram HIPPO-nya seperti itu, yaitu ada home, profil, cara pembelian, produk, keranjang belanja, hubungi kami. Produk menyangkut yaitu semua produk, data pembeli, kontak kami, dan bukti belanja. Sedangkan home yaitu produk terbaru. Ini adalah salah satu contoh seperti katalog, semacam katalog pada implementasinya. Kesimpulan, some conclusion that can be drawn from Muslim clothing store and application of the system to the problems that exist in the design of e-commerce information system at Muslim clothing store IU Fashion Shop are as follows. Consumers can order product at the Muslim clothing stores anywhere that are connected with the internet network. Consumer only need to register, log in, choose product, and place an order. The signing and commerce in a Muslim clothing store IU Fashion Shop can provide solution to the problems faced by the IU Fashion Shop Muslim Fashion Shop in the product sales process, as well as product marketing solution for companies. Testing of a commerce information system in Muslim clothing store with result according to the needs or decided. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview artikel jurnal. Yang pertama ada judul aplikasi game edukasi untuk anak tingkat sekolah dasar. Yang kedua ada pembuat jurnal, itu Adi Joko Purnomo, dengan link http simki UNP Kediri ACID. Volume dan halaman 12/1/03/02/0006 pada tahun 2017. Untuk penulis sendiri Adi Joko Purnomo, dengan reviewer Satrio Agung Prasetyo Aji 1933049 tanggal 09 Maret 2021. Tujuan penelitian menciptakan minat belajar yang lebih tinggi serta memajukan perkembangan pemikiran, kebiasaan, dan kecerdasan secara optimal. Untuk subjek terdiri terhadap anak-anak karena ini bertema edukasi game anak. Untuk asesmen menggunakan beberapa cara, yakni studi dokumen, interview, dan kuesioner. Untuk yang pertama yaitu ada metode penelitian, metode research dan development yang menggunakan tahap penelitian, analisa kebutuhan, desain, implementasi, validasi, revisi, dan uji coba produk. Revisi kedua, tahap analisa kebutuhan mencakup materi dan spesifikasi kebutuhan hardware dan software. Tahap ini desain meliputi desain alur cerita dan tokoh dalam game. Terhadap implementasi adalah tahap perwujudan desain ke dalam produk sesungguhnya. Tahap validasi digunakan dengan menilai game yang telah dirancang. Dan untuk langkah penelitian yaitu yang pertama ada dua metode. Untuk yang pertama metode pengembangan dan yang kedua metode prosedur penelitian. Tahap penelitian yang pertama adalah analisis, kedua perencanaan desain, yang ketiga implementasi desain, keempat penguji, kelima validasi ahli dan media, yang keenam revisi media, yang tujuh uji kelayakan, yang kedelapan perbaikan media, yang terakhir yang 9 produk. Di sini ada beberapa gambar dari analisa kebutuhan menuju ke perencanaan desain, yang dilanjutkan dengan implementasi desain, pengujian, validasi materi ahli, revisi, kelayakan di sekolahan, perbaikan, yang terakhir adalah produk. Hasil penelitian game edukasi untuk anak tingkat sekolah dasar yang berbasis desktop ini dirancang menggunakan RPG Maker VX
Yang contoh dari beberapa gambar yang ada, contoh dari edukasi game, contoh dari pertanyaannya adalah pahlawan dari Bali adalah, di situ ada pilihan dari A, B, C, D. Yang paling tepat adalah I Gusti Ngurah Rai. Dan dari kesimpulan edukasi game, dengan adanya aplikasi game ini akan menambahkan variasi cara siswa sekolah dasar untuk mempermudah pembelajaran dan memahami pembelajaran yang terkait dengan game tersebut. Aspek sistem yang pertama adalah berjalan baik, fitur game akses tanpa kendala. Yang ketiga, ketertarikan pada anak-anak. Untuk aspek penggunanya adalah aplikasi mudah dijalankan, user mudah untuk login tanpa teknisi yang memandu. Untuk yang ketiga, lebih mudah memahami dan pembelajaran. Yang terakhir adalah aspek interaksi. Tampilan aplikasi belum terlalu baik. Dari sistem 3D, belum bisa memuat kapasitas besar dan tampilan cukup konsisten. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari jurnal saya. Sekian, terima kasih. Review artikel jurnal. Judul aplikasi multimedia pembelajaran rambu lalu lintas berbasis Android. Jurnal algoritma. Volume dan halaman volume 14 nomor 2 2017. Tahun 2017. Penulis Randy Wardan dan Dedi Kurniadi. Reviewer Ahmad Saifuddin. Tanggal 9 Maret 2021. Tujuan pembuatan aplikasi rambu lalu lintas berbasis Android membantu pihak berwajib memberikan pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas dengan menyajikan media pembelajaran berupa perangkat lunak mengenal rambu lalu lintas berbasis Android dan membantu pihak berwajib memberikan pengenalan rambu lalu lintas dengan menggunakan cara yang menarik melalui media pembelajaran berupa perangkat lunak pengenalan rambu lalu lintas berbasis Android. Subjek penelitian berbagai kalangan masyarakat. Asesmen data 1. Kuesioner 2. Interview atau penguji langsung pada pengguna. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah multimedia development largely versi liter terdiri dari 6 tahap, yaitu konsep, desain, material charting, accessibility, testing. Langkah penelitian 1. Melakukan observasi dengan pengumpulan data untuk pembuatan aplikasi dan target pemasarannya. 2. Melakukan pendesain dan pembuatan aplikasi. 3. Pembangunan aplikasi pada platform Android. 4. Penguji alpha, beta atau evaluasi aplikasi tersebut kepada pengguna. Kerangka kerja konseptual pada proses perancangan sistem akan dilakukan beberapa tahap aktivasi yang dimulai pada kerangka kerja konseptual mengacu pada metode pengumpulan data dan perancangan sistem yang akan digunakan. Tahapan tersebut akan disajikan pada kerangka kerja konseptual. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik
Kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi multimedia pembelajar rambu lalu lintas berbasis Android bertujuan sebagai media pembelajaran dalam mengenal dan mempelajari rambu lalu lintas dengan cara yang menarik. Nomor 2, aplikasi ini dibangun untuk memudahkan masyarakat mempelajari arti rambu lalu lintas, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih mengerti arti rambu-rambu lalu lintas. Aplikasi ini dibangun selain untuk mempelajari arti rambu-rambu lalu lintas, juga bertujuan untuk memicu kesadaran masyarakat akan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain.